siap hancurkan berhala, siap robohkan berhala, siap perangi berhala, siap tidak coblos gubernur yang suka bikin berhala. Pret. Mati. Kang Deddy, hati-hati. Itu cucu Rasulullah. Hati-hati. Itu Abuya, wali, pejuang itu. Kang Deddy, hati-hati. Bahar namanya. Yang bibirnya merah, Kang Deddy, hati-hati. Itu digigit kobra, kobranya mati. Jangan ya, enggak gue beberkan Har. Ente kan dibayarin oleh oligarki sama si Rizik. Sebagai biang kerok, sebagai perusuh di negeri ini. Ente seharusnya tahu siapa aneh, kenapa aneh sampai sejauh itu aneh tahu. Kalian kan peliharaan boneka-boneka politik. Rizik minta digebukin kali ya bang, sama orang Jawa Barat. Semua orang sekarang siap gebukin dia, karena nggak takut lagi sama kualatnya. Dulu-dulu orang mikir gitu, mikir dua kali. Yang pertama cucu pahlawan, yang kedua cucu pitung gitu, cucu jawara, Betawi, saudara. Kemudian punya garomah. Kalau bakar foto dia, kalau berakin foto dia, mati, gualat, saudara. Ternyata garomah sama kualat itu nggak perlu ditakuti, saudara. Cucu lutung kok ngaku cucu pitung, saudara. Siap hancurkan berhala, siap robohkan berhala, siap perangi berhala, siap tidak coblos gubernur yang suka bikin berhala. Pret. Kalau kayak gitu cara berpolitik kau, kalau kayak gitu cara kampanye kau, Jik, mau sampai jembutmu disambung dengan bulu hidung, itu tidak akan pernah bisa menang. Apakah Kang Deddy Mulyadi membangun patung di Purwakarta, kemudian menyuruh masyarakat Purwakarta waktu itu untuk menyembah patung itu? Kalau disuruh untuk menyembah, baru kita simpulkan dia membuat berhala. Contoh. Ada Habib menyuruh sembah batu nisan kubur datuknya, itu berhala. Ada Kibin menyuruh kita menyembah dan hormat kepada baleho Rizik, itu berhala. Ada orang ketika mau sholat harus di depan baleho Rizik, itu berhala. Ada orang kalau mau sholat foto datuknya ditaruh. Ketika kita sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap foto datuk, itu berhala. Ada orang curhat kepada foto itu berhala. Paham tidak konsep berhala seperti apa? Kalau semua patung itu dianggap berhala, itu patung Jenderal Sudirman, hancurkan kalau berani. Coba patung kuda itu hancurkan. Aduh, masya Allah, si paling beriman, si paling Islam. Ke Aceh juga, di Aceh banyak patung manakin. Di toko kacamata, di toko pakaian. Itu banyak sekali patung manakin gitu. Coba kau robohkan kalau kau punya biji pelerjik. Kemudian nantang orang perang. Nantangnya pun konyol gitu. Sebutkan berapa pasukan kalian? Apa senjata kalian? Nggak nanya kalau orang mau perang. Nggak nanya, sweeping datang ke Aceh, sweeping. Kalau kau nggak berani mungkin di Jakarta. Di sini banyak juga berhala, ada patung gajah, ada patung Cuk Nyadin. Terutama di kota tempat tinggalku, patung Cuk Nyadin ada, dari zaman dulu udah ada. Patung Cuk Nyadin ada, patung gajah ada, ataupun kepala gajah putih yang ada di Kodam Iskandar Muda. Kalau memang itu berhala, coba kau kirim pasukan kau. Berani nggak kau?
Berani nggak? Patung-patung hewan yang ada di depan batalion. Coba kau rapikan itu. Jangan banyak cincong. Ini kau yang dijadikan berhala sama kibin-kibin kau. Baleho kau jadi berhala. Bagus. Jenderal Dudung dulu sempat menurunkan, melepaskan baleho-baleho yang berbau khurafat, yang berbau kesyirikan, kemusyrikan, saudara. Nah, kita harus bisa bedakan yang mana yang disebut berhala dan yang mana yang cuman patung biasa, saudara. Dan kalaupun misalnya patung-patung zaman dulu, patung-patung di masa dulu, biarkan orang jadi kenangan, kan nggak menyembahnya. Aduh, seperti TJ misalnya ada foto patung ini, patung otong misalnya. Di kamar TJ ada patung otong, dari kayu ada, dari batu ada. Kau datang kau sweeping. Kau sweeping. Itu di tongkat komando juga ada patung. Kepala Garuda. Kau sweeping, kau sweeping. Tolol memang kau. Bang TJ, tumben live masih sore. Masih pagi, Bang. Aduh, kau ngaku imam besar, ngaku ulama, ngaku cucu Nabi, ngaku si paling pinter se-Asia Tenggara atau sedunia sekalipun. Berhala pun kau tak tahu. Nggak ada bahan kalau kampanye. Tunjukkan calon yang kau usungkan, yang kau dukung itu, kelebihan-kelebihannya apa. Itulah kesalahan kampanye. Itu namanya black campaign, saudara. Kampanye hitam itu, bukan intelijen hitam. Saudara. Terus yang bukan berhala, datuk kalian kita pajang gitu. Patung Al-Imam Faqihil Muqaddam, patung Abu Bakar bin Salim, patung Abu Bakar Al-Adni, patung Ali As-Sahkran. Patung itu baru bukan berhala gitu. Sekalian aja kau ke Bali. Itu di Bali banyak itu patung dibuat. Kau paling Islam gitu. Aduh. Orang karir mana mau terawih? Orang karir. Nggak paham gue, Bang. Bang, kalau ketemu Rizik mau diapain? Mau kurendang dia. FPKI kirim ke Palestina aja. Nggak usah ke Palestina jauh-jauh. Ke Papua aja. Dulu waktu konflik di Aceh mana FPKI itu? Sekarang kalau demo, nanti kalau pemerintah tidak mau menerima aspirasi kami angkat senjata lagi. Dulu FPI angkat senjata nggak waktu konflik di Aceh? Kok nggak pernah, Pak? Kalaupun ada yang bergabung dengan FPI dari yang GAM dulu, itu pun cuman tahu, paham. Ribe-ribe, baja kuto ganto. Ngaku orang perang, pingin perang sana, pingin perang sini. Bukti, kau pernah masuk ke medan perang, bertempur, megang senjata. Ini orang yang perang, kau sibuk megang kotak amal, saudara. Awak mat radio, orang yang megang-megang radio dulu, di pertahanan paling depan, kayak ngeronda gitu kan. Ada 1-2, itu pun megangnya setelah tsunami gitu. Ada 1-2 bergabung dengan mereka gitu. Itu pun dah bergabung nyesal dia. Masya Allah, saudara. Garomah lewat mimpi digigit kobra, kobranya mati. Kang Deddy, hati-hati. Itu cucu Rasulullah. Hati-hati, itu Abuya, wali, pejuang itu. Kang Deddy, hati-hati, Bahar namanya.
Yang bibirnya merah, Kang Dedi, hati-hati. Itu digigit kobra, kobranya mati. Digigit kobra, hap, kobranya yang mati, Kang Dedi. Hati-hati ente kualat itu. Hei, kibin-kibin sekalian, tolong sebutkan satu aja jasa si Rijik untuk Indonesia. Jasa si Bahar untuk Indonesia. Setengah-setengah aja. Tolong. Yang memang betul-betul jasa. Coba sebutkan satu aja. Prestasi boleh, jasa dia boleh. Awas Kang Dedi. Nggak ada cerita si Bahar itu nggak berjuang demi anak istrinya. Makanya banyak Habib yang diusulkan untuk jadi pahlawan nasional nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk perutnya. Bukan untuk rakyat, bukan untuk agama, bukan untuk umat, bukan untuk negara. Makanya nggak bisa diloloskan menjadi pahlawan nasional, saudara. Dan yang berdarah-darah siapa? Datuknya yang syahid di medan perang gitu. Yang dibunuh oleh PKI misalnya. Yang jadi PKI ada. Bahkan yang terbunuh waktu itu diakui sebagai orang yang korban dari pembantaian G30S PKI. Ternyata ketika saya cari tahu, ternyata bagian daripada PKI itu sendiri. Bukan korban dari PKI, korban dari tentara rakyat. Kalau saya pun begitu, kalau bisa begitu, saya nipu orang, saya ini cucu dari pesawat tempur, saya ini berjuang, modal cuman caci maki pejabat, caci maki pemerintah, tanpa masukan apapun, tanpa ada kritikan apapun, koar-koar begini begitu, saya pun bisa, tapi saya malu. Begitu. Saya malu jadi penjilat, malu. Seolah-olah kita musuh, padahal kita dibayarin. Jangan ya, enggak kubeberkan Har. Ente kan dibayarin oleh oligarki sama si Rijik. Sebagai biang kerok, sebagai perusuh di negeri ini. Ente seharusnya tahu siapa aneh, kenapa aneh sampai sejauh itu aneh tahu. Kalian kan peliharaan boneka-boneka politik. Kalau enggak mungkin kalian itu dilindungi segala macam. Kalau kayak gitu moncong, kalian udah lama, kalian mati. Kalau misalnya rezim zolim, pasti kalian ditumpas. Cuman kalian peliharaan. Kayak anjing gue, peliharaan. Bahar lagi i'tikaf di Tari. Bukan dia bang, lagi di WC. Awas Kang Dedi, digigit Bahar. Digigit Bahar bisa rabies. Bisa memikat Firza Husin. Saudara. Nah, itu. Nah, begitu dong komen. Nah, yang kita lihat selama ini, si Rijik Cebol ini mampu menelanjangi Neng Firza jarak jauh. Nah, kalau nggak percaya, googling aja. Balada Cinta Rijik gitu. Pasti itu yang keluar. Tapi itu bukan penghargaan. Penghinaan itu atas dirinya. Kalau Habib Bahar menipu, buktinya mana? Kalau masyarakat nggak ada yang melaporkan polisi jika masyarakat dirugikan oleh Habib Bahar. Nah, begitu. Bagus. Jadi penipu ini terstruktur dengan masif, saudara. Dia mengaku sebagai cucu Nabi, kan sudah terbukti. Mengaku cucu Nabi padahal bukan, itu kan menipu. Menjual harga siwak 1 juta itu menipu. Gitu. Walaupun itu kibinnya, walaupun dia melakukannya dengan sukarela, yang jelas dia menipu. Kenapa? Seolah-olah dia itu zuriyah Nabi, dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, keringatnya seperti keringat Nabi. Nya juga berharga, mulia. Kalau nggak pakai nama Nabi bisa nggak? Seperti itu. Nggak bisa, saudara. Makanya dia penipu. Atas nama agama, atas nama Nabi, atas nama Allah. Begitu, saudara.
Kau terlalu lugu jadi kibin. Gitu, saudara. Ya. Dulu ada pelemparan 3 kepala anjing ke pondok dia. Yang ngelakuin siapa? Kibinnya dia suruh. Kibinnya. Gua tahu orangnya siapa. Kemudian penembakan. Tiba-tiba hilang kasusnya. Dulu kepala anjing juga hilang kasusnya. Setelah dibahas sama beberapa orang waktu itu, kemudian penembakan kemarin gua khusus membahas itu beberapa minggu. Hilang deh kasusnya. Itu menipu, saudara. Dan jelas terbukti. Kalau kau ingin lihat dia ditangkap, berapa kali udah ditangkap. Bukan karena membela kau, bukan karena membela agama, bukan karena membela rakyat, bukan. Justru mereka lah pelaku penistaan terhadap agama, penistaan terhadap Nabi, penistaan terhadap Al-Quran, penistaan terhadap Allah sekalipun. Begitu. Al-Quran mengatakan manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya apa? Apa yang membedakannya? Ketakwaannya. Lah dia bilang, kami ini adalah zuriat Nabi, kami ini harus diistimewakan, kami harus diginikan, kami harus digitukan, kami harus digendong. Itu cerita. Gitu. Dan aku tidak mengenal siapapun, mau turun dari langit, mau keluar dari perut bumi, gua nggak peduli. Kalau ente nggak terima, perangi gue. Perangi, mau 2 hari 2 malam, mau 30 hari 30 malam, perang. Gitu. Laporkan ke polisi aja kalau merasa benar dan kau tahulah sekarang. Tunggu, Kibin. Ada masanya dilaporkan. Ini lagi dipersiapkan. Kau tunggu aja. Nanti jangan nangis-nangis. Kita dikriminalisasi, saudara. Seperti yang mati di jalan tol 6 orang itu. Kalian nangis-nangis. Kriminalisasi, saudara. Ini merupakan rencana PKI, saudara. Ini kebangkitan PKI, saudara. Takbir, saudara.